Pemakaman adalah tempat peristirahatan terakhir bagi seluruh umat manusia yang berpulang ke pangkuan Sang Maha Pencipta. Dan di pemakaman juga biasanya banyak terjadi kejadian-kejadian mistis yang pernah dialami oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Dan saat ini, tim telusur berada di salah satu pemakaman yang bernama Pemakaman Tanah Kusir. Dan sekarang tim telusur akan berkesempatan mewawancarai seorang pekerja yang berprofesi sebagai seorang penjaga makam nih. Pengalaman mistis apa yang dialami oleh Bang Wandi? Dan sekarang kita saksikan kisah selengkapnya hanya di Telusur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Wandi. Waalaikumsalam. Bang, boleh diperkenalkan dirinya dulu, Bang? Nih Om, nama saya Wandi. Saya kerja di sini udah sekitar dari tahun 85-an lah saya kerja di sini. Kalau keluarga saya sih emang ada di Bogor. Berarti dari tahun 85? Iya, udah ada di sini. Begitu udah di sini Om. Saya di sini. Sebagai pengurus makam? Sebagai pengurus makam. Boleh diceritain nggak nih awalnya Bang Wandi bisa sampai datang ke sini dan menjadi seorang petugas penjaga makam? Dulunya sih saya ngikut sama paman di sini, bantu-bantu paman di sini dari Bogor ke sini. Sampai sekarang saya jadi ngerawat makam di sini gitu. Untuk keseharian Bang Wandi nih selama di makam ya, selama bekerja di sini, tinggalnya di mana, Bang? Banyakan di sininya tinggalnya di shelter ini, di saung ini. Berarti dari pagi sampai malam tidur di sini? Tidur di sini, Om. Iya. Kalau di sini nih Abang tinggal sama siapa aja? Kalau di sini saya tinggal ada teman yang suka bantu-bantu saya juga di sini. Apa teman yang suka nggak di jalanan di mana suka saya ajak tidur di sini gitu daripada dia tidur di mana-mana. Biasanya kalau di sini sendiri atau keseringan berdua atau bertiga gitu? Biasanya paling atas sendiri berdua, ya kalau lagi ramai bisa 3, 4, 5 gitu. Kalau ziarah-ziarah kubur nih Bang ya biasanya ya, di sini kan ada beberapa makam nih, ada unit Islam, unit Kristen, sama unit Buddha ya Bang? Buddha, ini Buddha. Biasanya kalau mereka tuh kalau ziarah seringnya dari jam berapa sampai jam berapa Bang? Kalau biasanya pagi, sore, bahkan ada juga berani malam. Mungkin antara kalau biasanya tuh orang-orang Buddha tuh dulunya kalau dia habis meninggal tuh ada namanya 3 hari, 7 hari dia datang suka malam tuh sekitar jam 3 dia datang. Bahkan kadang dia kayak kalau saya di sini dia suka minta temenin, ya saya nemenin lah gitu. Bang Wandi, kalau untuk penghasilan sehari-hari nih biasanya dalam sehari berapa nih uang yang bisa Bang Wandi dapatkan nih? Ya kalau untuk pendapatan saya mah kayak gimana ya nggak bisa diduga Om. Ya di sini karena saya tuh memang kesatu saya nggak dapat penghasilan dari kantor, kesatu saya mah di sini hanya dari ahli waris aja. Kalau memang ada yang jarah ya saya ikhlas ngasih ya begitu dapatnya. Mungkin bisa nggak dapet, bisa dapat gitu, bisa lebih dari rezeki sekarang gede ya besok nggak tahu gitu. Berarti dalam seharinya nih penghasilan Bang Wandi nggak netep nih ya? Nggak netep saya. Minimal berapa? Minimal sih paling ya paling gede ya 100, ya paling kecil ya bisa nggak ada 20.000, 50.000. Berarti pernah nih Bang Wandi dalam sehari nggak dapet uang sama sekali? Pernah, bukan sekali 2 kali, itu udah jadi pengalaman saya di sini mah. Bahkan ya kadang saya juga mau makan aja ya kalau nggak ada dapet makan ya saya terimain aja gitu. Walaupun banyak warung gimana kadang kan malu ya gitu, enggak saya terimain aja di sini. Kalau untuk makam Buddha sendiri nih Bang Wandi, itu Iya. proses pemakamannya seperti apa nih? Kalau untuk yang Kristen kan batu nisannya ini kan ada di kepala ya. Kalau di Buddha sama nggak sih? Kalau di Buddha beda Om, jadi dia punya kepala tetap di belakang, cuman untuk batu nisan ditaruhnya di bagian kaki, cuman kayak itu sebelah dengkul gitu di sini. Karena dia
berdiri begitu. Sebenarnya kepalanya tetap di belakang. Karena itu dia ada meja-mejaan itu buat taro-taro suguhan-suguhan. Dia kan itu bawa sio buat sembayangan dia kan, pas orang Buddha. Nah, bawa buah jeruk ini buat ya istilahnya ajaran dia kan gitu. Nah, kalau di Kristen ya nisannya di kepala. Tetap kalau orang Kristen tetap di kepala. Oke, berarti kalau untuk Buddha, batu nisannya ini terletak di bagian kaki. Bagian kaki, bagian ya di sekitar di lutut lah, Dan kayak lutut, gini ya? sekitar lutut. Bang Wandi kan sering banyak aktivitas sehari-hari di makam nih, bahkan sampai tidur juga di makam. Iya. Pasti banyak kejadian mistis yang Bang Wandi alamin kan? Iya, udah banyak Om yang kan kejadian mistis di sini yang saya lihat sih udah. Di sini ya saya juga numpang usaha di sini, jangan sampai ganggu udah kejadian apa saya diliatin apa ya saya pernah lihat gitu. Bang Wandi boleh nggak diceritain sedikit kejadian mistis yang pernah Bang Wandi alamin? Di sini ada ibu-ibu habis dimakamin nih, sorenya banyak warga sini sering ngeliat penampakan di situ Om. Bang Wandi, Iya. boleh diceritain nggak secara lengkap kejadian apa aja nih yang pernah Bang Wandi alamin nih? Yang roh halus yang nggak kelihatan itu ada namanya si hitam, si merah, sama si gagu. Si hitam itu bentuknya kalau menjelma berbentuk raksasa, warnanya hitam, tingginya setinggi raksasa lah gitu. Dia suka kalau halu lalangnya dari sana ke sana, suka kadang ganggu. Di sini juga sering penampakan anak ada temen sering diganggu juga. Cuman ya hanya nggak ganggu kenapa-napa, hanya dijelmain doang. Nah kalau yang si gagu itu kenapa disebut sigan gagu? Karena dia itu orang kalau menjebang kereta orang tuh digelapin. Nah, pendengaran kita gelap. Jadi kita ingatan kita hilang tuh. Jadi itu kenapa di setan gagu? Karena itu kita ada diganggu. Pikiran kita gelap. Sebut setan gagu itu. Nah kalau yang setan merah itu emang ada. Cuman dia tuh warnanya dulu katanya orang Belanda. Dikuburnya di sini. Di belakang sana Dingo namanya. Itu dia sering ngeganggu. Kejadian waktu itu dia ada orang pakai motor mau pulang. Pas di seberang releng sana kan depan ditemui seorang perempuan cantik, nggak tahu tuh dia nyetop minta anter pulang. Arah pulangnya minta arahan ke makam sini, ini kan ada jalanan dulunya. Nah setelah sampai sini dianterin itu orang baru turun mau start motor langsung hilang. Tuh mungkin itu yang namanya si setan merah yang suka mengganggu. Dan di sini kalau lagi di sini sepi emang kadang-kadang sekarang ini udah keramaian, kalau lagi sepi walaupun terang tetap suka nampak. Kalau lagi sendiri ada apa ini suka nampak. Kalau Bang Wandi sendiri nih pernah ngeliat langsung nggak sosok dari 3 sosok ini? Kalau nggak salah di sana di depan yang saung sana shelter. Itu orang nggak salah mau maghrib. Saya dari sini habis bersih-bersih. Mau ke situ kan, mau ke tempat saya usaha di situ shelter. Kok ada orang siapa itu? Jadi di tiang tuh Om, di tiang begini aja tuh. Saya parahin hilang nggak ada. Itu yang saya ngalamin tuh. Loh, itu sampai merinding kayak gimana? Aduh, kok nggak taunya sebelum saya mandi ada teman saya mandi juga. Dia udah biasa nyapa saya sapa. Bud, lu mau kemana? Nggak dijawab saya. Nggak taunya dia dengar cerita dia ngeliat juga Om. Itu. Saya ngeliat jantung itu. Di sana orangnya nggak tinggi lah, pendek. Cuman dia pakai baju itu, cuman dia punya rambut panjang. Sosok yang Bang Wandi lihat ini dan teman Bang Wandi ini adalah sosok perwujudan dari si hitam. Dari si hitam. Waktu malam itu malam Jumat,
Saya dalam tidur itu, saya dalam mimpi, saya mau dibawa. Jadi ceritanya saya tuh jalan-jalan tuh, saya ada ngelihat lubang yang udah kuburan diangkat, Om. Yang udah diangkat, itu saya penasaran, pengen lihat itu di dalam lubang itu yang kuburan udah diangkat. Saya nengok, nggak taunya pas saya nengok, itu saya mau dicengkram, mau ditarik. Itu saya merinding sampai sekarang. Seumur saya itu, dalam mimpi saya. Itu saya mana udah, hati saya udah guak-guak, nggak ada, udah baca saya apa itu, udah bacaan apa saya udah nggak bisa. Saya sadar itu saya diganggu si merah itu namanya setan merah, Om. Pengalaman saya itu dalam mimpi, walaupun saya dalam mimpi, tapi itu nggak pernah lupa sama saya, karena saya tahu itu kuburannya ada di sana. Yang Bang Wandi lihat nih, sosok si merah, wujudnya seperti apa? Itu wanita cantik. Dia meninggal peristiwa apa dikubur di sini, Om. Makanya itu selalu jadi-jadian itu. Kenapa disebut si merah-merah? Emang mukanya merah. Mukanya merah. Kalau ini bentuknya merah. Bang Wandi, masih ada nggak nih kejadian yang mungkin sampai saat ini belum bisa Bang Wandi lupain nih? Karena saking apa ya, menyeramkannya lah. Gini, Om, yang paling saya ini terkejut lagi. Dari yang kejadian belum lama saya alami dari sama masa saya hidup di sini. Ada orang mau ngubur mendadak, ketemu di sini lubangnya. Di sanalah kejadiannya nih, Om. Ada lubang kosong lah dicari, dapatlah ketemu di situ. Setelah besokannya, saya juga nggak tahu ngubur, pas langsung ngubur tuh langsung sejenis hilang, langsung kok mobil mana yang ngubur, kan biasanya begitu ya. Ini ngubur nggak ada, nganter mah satu ambulan doang. Cuman udah nggak ada lagi orang, sepi. Sorenya saya habis mandi di sana, saya dengar orang nangis di sini. Nggak ada seorang nangis. Bulan-bulan udah jelang sehari itu, Om, saya ngelang hari. Kemudian itu dalam ingat saya, saya meridah, saya nggak ikutin. Udah jelang kedua kalinya sore malam sekitar ada jam 11-an lah. Ada orang berdiri, Om, di sini. Di pohon, di bawah pohon ini, di bawah pohon cemara ini nih. Nah, posisi saya di sana. Cuman saya liatin. Ada orang berdiri, saya nengok lagi, liatin 2 kali saya ngeliat masih ada, 2-3 kali lihat hilang, ada. Nah, ketiga kalinya di sini juga ceritanya saya lagi kongko sama teman-teman di sini, karena ada orang ketawa lagi di sini. Setelah ketawa terbang. Nah, itu yang aneh lagi sih, itu mah yang karena yang ngeliat tuh bukan saya sendiri. Biasanya kan orang kalau ngelihat yang awam begitu satu orang gitu, kayak berdua gitu. Ini mah saya mah semua teman saya ngeliat, sampai kejar-kejaran. Makam itu katanya meninggalnya belum begitu wajar, Om. Belum begitu wajar, mungkin disangkanya orang masih hidup disangka meninggal tuh. Apa begitu mungkin, saya juga walau alam gitu mah. Nah, itu mungkin dia nggak rasa diterima, tuh nggak tahu dah itu. Selang seminggu ada anak muda datang. Saya tanya, mencari makam siapa? Ini katanya makam nenek saya yang kemarin ngubur, Pak. Oh iya, Om. Saya tanya, emang kenapa ini Om meninggalnya? Meninggalnya sakit, Om. Katanya di rumah sakit sudah, cuma di rumah sakit udah lama, udah diimpus. Cuman katanya saudara-saudara saya udah pada pasrah, sudah nggak mau ngurusin, bahkan biayanya sudah habis gitu. Dia cerita begitu. Sakitnya emang nggak ada lagi cara lain, saya kata gitu, Om. Emang kayaknya kayak gitu. Pas katanya dia udah sampai diimpus, sempet hidup lagi katanya, cuman dibawa pulang lah katanya, kata itu si A, kata si cucunya itu, dibawa pulang lah, nggak lama sama dipulang, kambuh lagi penyakitnya, dibawa lagi lah ke sana. Nggak taunya mungkin di rumah sakit sana udah sangkanya udah meninggal. Dia cerita begitu. Saya tanya, kok begitu, Om, kejadiannya? Nah gitu. Cuman saya nggak cerita yang kemarin saya omongin, nggak gitu. Habis maghrib di kamar mandi, saya baru mandi, saya ngeliat ada ibu-ibu duduk di bawah cemara, pohon cemara ini.
Saya tentak, saya marahin ke sana. Dan saya bertanya Om sama dia, "Ibu lagi jarah?" "Oh ya, saya mau ke rumah saya Pak," katanya gitu. "Omong ibu rumahnya di mana?" "Rumah saya di Bintaro, tapi rumah saya sekarang ini." Waktu itu pas ibu ngomong itu saya langsung pergi Om. Karena saya pasti nengok, karena saya nggak rasa takut mungkin, karena nggak masuk akal saya. Pas saya nengok lagi udah nggak ada. Jadi ini kejadiannya baru-baru banget ini? Baru-baru belum lama Om. Iya. Berapa bulan yang lalu kira-kira? Ada sebulan yang lalu dah Om. Sekitar sebulan yang lalu dah, benar-benar saya ini. Berarti tepat kejadiannya ada di sana? Tempat kejadian yang itu, yang di lokasi yang itu. Di bawah pohon cemara ya? Di bawah pohon cemara ini, benar. Pada saat kejadian nih, abang kan sempat nyamperin ibu-ibu ini. Iya. Terlihat dari wajahnya ini seperti ibu-ibu pada umumnya, biasa aja atau aneh nih wujudnya nih? Anehnya pas apa tapi menjawab, tapi duduk. Nggak ngeliat muka. Nggak ngeliat muka, aneh. Cuman saya juga nggak ngelis kayak saya mau kadang dia pakai kayak rapi baju gitu, apa kayak nggak rapi gitu. Terus tapi saya tanya, kok dia jawab gitu. Cuman saya juga, waduh, pada mati itu saya kok itu. Pas saya jawab gitu saya ngerasa mending saya pergi, nggak masuk akal. Iya, karena dari jawabannya aja udah aneh ya Pak? Iya, saya udah pas saya nengok lagi langsung udah nggak ada. Waduh, saya langsung lebih lari ke sana. Saya merinding udah saya sebisa-bisa saya baca lah. Ngelakin kaget saya gitu. Bang Wandi, tadi kan di awal Bang Wandi sempat bilang kalau pada saat terjadinya proses pemakaman nih, cuman dianterin oleh 1 unit ambulan. Ada berapa orang kira-kira yang datang ke pemakaman? Dari keluarganya gitu. Setahu saya waktu pemakaman kuburan yang itu yang diantar ambulan Om, sekitar 7 orang lah. Itu juga berikut pengurus ambulan, supirnya berikut, mungkin keluarganya hanya bertiga atau berempat. Oh, langsung nggak lama proses makamnya juga langsung udah selesai, langsung pada balik aja. Jadi saya juga heran kenapa kok kayak gini gitu. Biasanya nggak kayak gitu. Setahu saya kalau makam nggak langsung sini gitu lah. Tahu saya juga begitu Om. Setelah proses pemakaman nih, keluarga dari mendiang ini sampai saat ini suka ada yang datang kemari gak untuk ziarah? Cuman anehnya lagi gini Om, nih orang udah selama hampir 7 bulan dari keluarga yang anak kecil itu satu cucunya sampai sekarang yang lain nggak pernah yang datang. Makanya saya bingung nih, kok kenapa ini ada orang yang sampai begini? Sampai nggak ada yang nengok sama sekali dari pertama ngubur sampai sekarang sampai 27 bulan. Saya sendiri sering saya di sini, mungkin saya ngeliat ini nggak ada Om. Jadi saya juga artinya bertanya-tanya, apalagi saya sempat kena kegangguan kayak gitu, ya kan? Saya makanya ada apa itu, makanya saya juga bertanya-tanya gitu. Bang, selain Abang Wandi, dari teman-teman Abang nih yang Iya. tinggal di sini nih di Saung ya, Iya. pernah nggak ada yang ngalamin kejadian kayak yang Abang alami nih? Pernah Om. Ada teman saya yang biasa teman saya tidur sama saya, namanya Tile sama Bang Aang. Waktu itu saya lagi nggak ada di sini, dia tidur berdua, cuman waktu itu hujan gede di situ shelter mati lampu kata dia. Dia di shelter mati lampu tidurlah, dia nggak bisa kemana-mana, tidur cuma ngedengar orang nangis di belakang Om. Nggak taunya pas ditender ke belakang larinya ke sini Om. Lari ke sini, takutlah dia balik lagi gitu. Posisi lagi mati lampu. Mati karena lampu, hujan gede kata dia bilang begitu. Waktu itu saya hujan gede lampu, dia berduaan, ada suara orang nangis di belakang karena emang ini kuburan ini yang ini nggak jauh dari ini Om. Jaraknya deket ya dari Saung Jaraknya ya? dekat. Jadi dia ngambil lah senter, di senter. Pas di senter larilah arahnya ke sini ke makam ini. Oh. Nggak di senter. Sorry, maksudnya lari sempat melihat ada sosok nih? Ada sosok. Wah, Ada sosok, sempat ngeliat ada sosok. Cuman pas larinya ke sini, pas setelah lagi hanya hilang. lagi-lagi ke makam baru ini. Lagi-lagi ke makam baru ini lagi. Untuk informasi aja nih buat yang nonton, Iya. jarak dari tempat kita podcast sekarang, tempat kita ngobrol, deket banget sama makam yang kita Makamnya, maksud ya Bang ya? yang kita Cuman maksud. ada beberapa jarak doang. Bang. Jarak nggak jauh dari tempat saya suka tidur lah.
Bahkan terakhirnya dia mau hilang tuh datang dulu ke belakang, ketawa lagi di belakang. Wah itu saya merindingnya minta ampun tuh. Orang waktu saya di kamar ada yang tidur, ada yang tawa di belakang, jadi hanya dengerin doang. Di situ kan di sini lagi pada ngobrol, ada seorang perempuan berdua, karena dia denger juga pada kelang kabut, pada tangkap-tangkapan karena dia ngeliat sosoknya loncat-loncat di pohon ini. Nah itu lama-lama dikejar-kejar sama anak-anak sampai dibawa muter om, ke kali kesana bawa muter, ngalahnya ke sini, arahnya ke sini, arahnya ke sini, balik anak balik ke sana, balik lagi hilang kan, nggak ada lagi suara, udah tuh, cuman nggak lama tuh anak kemasukan, yang si cewek itu kemasukan, dibawa ke shelter, ya kemana anak sebisa-bisa mungkin dibaca-bacain, akhirnya hilang. Berarti Makanya, kejadian yang sering menampakkan diri ini bukan cuman 1-2 orang, bahkan kondisi di shelter lagi rame, di tempat saung lagi rame, iya, suka menampakkan juga ya bang ya? suka menampakkan. Yang saya tahu gitu selama saya di sini, kenapa kejadian ada makam ini kok ini saya seumur hidup saya juga walaupun ini biasanya tuh orang kalau ngelihat yang begitu biasanya satu orang kayak lagi rame-rame, ini semua lagi nongkrong pada ngelihat semua. Yang anehnya lagi saya bingung gitu om tuh, yang saya dari pengalaman saya waktu zaman orang cerita kan, pasti kita ngeliat sosok halus biasanya dalam satu orang lihat, atau ini nggak semua rame, ini semua temen saya ngelihat sampai banyak kejar-kejaran, lari ke sana dibuat keder. Oke bang Wandi, ini ada pertanyaan terakhirnya pengen saya tanya. Iya. Bang Wandi. Kenapa setelah dimakamkannya seorang ibu atau seorang wanita di lokasi ini, sering nih penampakan-penampakan atau kejadian-kejadian aneh dialami oleh Bang Wandi, bahkan dialami oleh teman-teman Bang Wandi nih. Kenapa nih bisa terjadi kayak gini nih? Gini om, saya dengar cerita dari teman yang tukang gali makam ini, sempat ngobrol sama ada keluarga, katanya ini almarhum ini istri tuanya sakit, sempat ketelantar gitu om. Mungkin ya alam, mungkin kenapa jadi begini, mungkin ada rasa beban gimana, nggak tahu dah itu, mungkin kayak gitu kali om. Dengar cerita kata tukang gali itu sempat ngomong sama ahli warisnya, mbak, itu sempat ngobrol. Nah itu si tukang galinya sama saya sempat ngobrol juga, jangan cerita begitu. Nah di sananya ya ngerasa ada di hatinya tuh nggak tenang kali gitu om. Jadi cukup terjawab nih pertanyaannya nih, kenapa sampai saat ini sosok ini sering muncul nih? Mungkin karena semasa hidupnya beliau ini, si almarhum ini pengen banget ya diakui sama keluarganya mungkin. Kemungkinan begitu kali om. Atau kayak mungkin menurut orang muslim kita tuh ya namanya kirim hadiah aja diselamatin lah, dikirim doa selamatin, kemungkinan begitu kali om. Karena ini apalagi dengar cerita nih sampai sekarang ini saya juga ditengokin enggak ya kan, tahu saya di sini aja, kemungkinan kali begitu. Kenapa dia jadi istilahnya dia tuh jadi nggak di alamnya nggak tenang gitu. Iya. Oke Bang Wandi, mungkin sebelum kita closing nih, kita titip doa kali ya untuk almarhum, semoga almarhumah ini amal ibadahnya diterima di sisi Sang Maha Pencipta ya. Saya semoga almarhum ini yang jadi omongan saya diterima, yang dia walaupun dia beda agamanya, kita hanya bisa doakan aja cuma diterima di alamnya lah gitu. Jadi sampai dia ditenangkan di alam sananya gitu aja. Semoga nanti keluarganya sempat ya Om untuk datang ke sini untuk berziarah, sekedar mendoakan ibu atau neneknya atau almarhumah ini supaya lebih tenang di alam sana. Di alam sana mungkin begitu om. Mungkin dia karena setahu saya tuh dia dimakamin tuh nggak ada sama sekali nengokin, nggak ada yang nengokin, mungkin begitu kali kesedihannya. Begitu. Oke Bang Wandi, suka dukanya apa nih sebagai seorang penjaga makam nih? Kalau saya sebagai suka dukanya udah sebagai makamnya udah banyak banget dah, pedih ya. Kayak di sini namanya hari-hari saya kalau lagi nggak ada, sepi di sini, nggak punya uang, nggak ada pemasukan, bahkan ya terima aja padanya, saya alamin ya, tidur ya udah di situ ya, pagi gitu ya. Kalau yang ada yang jarah ya saya temuin, ziarah, bertanya makamnya di mana, di sana. Nah ibu perlu bantuan, perlu bersih ya saya paranin gitu. Hari-hari saya ya begitu. Kalau ada penawaran ya
kalau memang ada mungkin di perencanaan ada buat ngerapihin makam ya saya disuruh ya dikerjakan ya saya kerjakan gitu. Oke, mungkin suka dukanya dari seorang penjaga makam nih seperti Bang Wandi ketika ada ahli waris yang datang kemari untuk merapikan makam atau merawat makam, ini bisa langsung ke abang ya, jadi abang ada penghasilan gitu ya bang ya? Begitu om, iya. Ya, Nah, saya juga mau berharapnya begitu sama ahli waris ya, kalau memang dia menyuruh suruh mau apa, dia mau ngerapiin makam ya saya terima, saya kerjakan gitu harinya saya. Ya kalau memang lagi nggak ada ya jalanin aja gitu. Oke, Bang Wandi, sekali lagi terima kasih banyak nih Bang Wandi udah mau berbagi pengalaman-pengalamannya nih mengenai pengalaman-pengalaman yang Bang Wandi pernah alami di lokasi ini nih Bang Wandi. Jadi saya sih semoga Bang Wandi sehat selalu ya Bang ya. Iya, amin. Sehat selalu, amin, murah rezekinya. Amin, amin, amin. Biar Bang Wandi bisa terus mencari nafkah yang halal untuk keluarga di rumah. Amin, amin. Salam juga untuk keluarga di rumah, semoga sehat selalu. Terima kasih, ya amin. Dan satu lagi nih Bang, apapun rezeki yang Bang Wandi dapat, seberapapun penghasilan yang Bang Wandi dapat, ikhlasin Bang ya. Insya Allah saya terima, insya Allah saya terima Om. Ya. Semoga bisa lebih berkah lagi Bang. Berkah lagi. Makasih banyak sekali lagi Mas. Saya juga untuk saya di sini dipertanyakan dan saya mohon maaf jawaban saya gitu deh kalau memang ini karena ini yang ingatan saya nggak adanya begini Om ya. Saya juga terima kasih mohon maaf gitu. Terima kasih sekali lagi Bang Wandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir nih. Dan jangan lupa, gue minta untuk kalian nge-like video ini sebanyak-banyaknya. Dan buat kalian yang mau rekomendasi ke kita nih, profesi apa aja yang menarik, yang pengen kita angkat, kalian bisa langsung DM ke Instagram Telusur, atau langsung ke Instagram pribadi gue. Dan akhir kata, gue Yon Arya, pamit.